Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan kasus etika dalam auditing. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Hikmatus Saada dengan NPM 0221181127. Kemudian ada saya sendiri, Mary Rista Rahmawati dengan NPM 0221181163. Kemudian ada Salma Putri Aprilia dengan NPM 0221182253. Dan kemudian ada Nida Ananda dengan NPM 0221182263. Kemudian ada Dinda Rizky Azhara dengan NPM 0221181304. Namun Dinda mendapatkan konversi mata kuliah ini sehingga dia tidak akan hadir dalam video ini. Slide selanjutnya. Di dalam presentasi ini kami akan membahas yang pertama ada definisi, yang kedua ada kepercayaan publik, yang ketiga ada tanggung jawab auditor kepada publik, yang keempat ada tanggung jawab dasar auditor, yang kelima ada independensi, yang keenam ada peraturan pasar modal dan regulator mengenai independensi akuntan publik, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu contoh kasus etika dalam auditing. Langsung saja yang pertama yaitu definisi yang akan dijelaskan oleh Nida Ananda. Ada definisi dari etika dalam auditing. Secara garis besar, etika dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral yang dimiliki oleh setiap orang. Sedangkan auditing adalah suatu proses dengan apa seseorang yang mampu dan independen dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berikutnya ada kepercayaan publik. Profesi akuntan memegang penting di masyarakat, sehingga menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik yang menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Prinsip aturan perilaku profesional memiliki 7 cakupan umum, yakni yang pertama, suatu pernyataan dari maksud prinsip-prinsip tersebut. Yang kedua, tanggung jawab. Yang maksudnya, auditor harus bertanggung jawab terhadap laporan yang diperiksa dan mengeluarkan hasil yang sebenar-benarnya jujur dalam bekerja. Terus ada lagi kepentingan publik. Hal ini sangat penting dalam kepercayaan publik terhadap auditor. Dapat membuat auditor tersebut, apabila menurunnya kepercayaan tersebut, auditor akan kehilangan banyak kliennya. Oleh karena itu, seorang auditor harus memiliki sikap independensi. Untuk menjaga independen tersebut, auditor harus secara intelektual jujur, bebas dari konflik kepentingan dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya, dan memiliki kewajiban untuk bertindak dalam melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan mendemonstrasikan komitmennya sebagai profesional. Dan berikutnya ada integritas, objektivitas dan independensi, kemahiran, dan yang terakhir lingkup dan sifat jasa. Yang ketiga ada tanggung jawab auditor kepada publik. Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat, sehingga menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Dalam kode etik diungkapkan, akuntan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap klien yang membayarnya saja, akan tetapi memiliki tanggung jawab juga terhadap publik. Publik akan mengharapkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan kode etik profesional AKDA. Kemudian yang keempat ada tanggung jawab dasar auditor. Keempat, tanggung jawab dasar auditor. The Auditing Practice Community merupakan cikal bakal dari Auditing Practice Board di tahun 1980, memberikan ringkasan tanggung jawab auditor. Yang pertama,
perencanaan, pengendalian, dan pencatatan. Yang kedua, sistem akuntansi. Yang ketiga, bukti audit. Yang keempat, pengendalian intern. Yang kelima, meninjau ulang laporan keuangan yang relevan. Kemudian, di dalam kode etik profesional AKDA ada 3 karakteristik dan hal-hal yang ditekankan untuk, aduh ya Allah. Kemudian di dalam kode etik profesional AKDA ada 3 karakteristik dan hal-hal yang ditekankan untuk dipertanggungjawabkan oleh auditor kepada publik. Yang pertama, auditor harus memposisikan diri untuk independen, berintegritas, dan objektif. Yang kedua, auditor harus memiliki keahlian teknik dalam profesinya. Yang ketiga, auditor harus melayani klien dengan profesional dan konsisten dengan tanggung jawab mereka kepada publik. Yang kelima ada independensi. Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam diri auditor dan memfaktakan hasil pendapatnya. Dalam SPAP, auditor diharuskan bersikap independen. Artinya, tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Carol Dallemaus mendefinisikan independensi akuntan publik dari segi integritas dan hubungannya dengan pendapat akuntan atas laporan keuangan. Next. Yang keenam, ada peraturan pasar modal dan regulator mengenai independensi akuntan publik. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1994 memberikan pengertian pasar modal yang lebih spesifik, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan prestasi yang berkaitan dengan efek-efek. Institusi yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal di Indonesia adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM yang berkewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, pendaftaran kepada pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang pasar modal. Selanjutnya, D5 etika seorang auditor. D5 etika seorang auditor merupakan situasi yang dihadapi oleh seorang auditor di mana ia merasa bingung untuk mengambil suatu keputusan tentang perilaku apa yang seharusnya dilakukan. Yang kedua, ada kode etik profesional dalam profesi akuntan. Dalam profesi akuntan, kode ini menjelma dalam kode etik profesional AKDA, ada 3 karakteristik dan hal-hal yang ditegakkan untuk mempertanggungjawabkan oleh CPA atau akuntan publik kepada publik. Kemudian yang ketiga, hubungan manajerial atau karyawan jasa akuntansi untuk audit. Hubungan manajerial atau karyawan jasa akuntansi untuk klien. Awan atau jasa Awan jasa akuntansi untuk audited klien, di bawah ini kondisi tertentu auditor dapat memberikan jasa auditing dan pembukuan untuk klien yang sama. Satu alasan untuk membolehkan hubungan tersebut adalah bahwa auditor menilai kewajaran dari hasil keputusan operasi manajemen, bukan kebijakan dari keputusan. Kemudian ada akuntan publik dan auditor independen. Akuntan publik yang menyediakan berbagai jasa yang diatur SPAP, auditing, attesti, akuntansi, dan review. Kemudian ada jasa akuntansi. Auditor independen menyediakan jasa audit atas dasar standar auditing yang tercantum pada SPAP.
Kemudian yang terakhir ada sistem pengendalian mutu KAP. Sistem ini menetapkan 9 kendalian mutu yang harus dipenuhi oleh kantor akuntan dalam melakukan profesinya, yaitu independensi, penugasan para auditor, konsultasi, supervisi, penanganan auditor, pengembangan profesional, promosi, penerimaan, dan pemeliharaan hubungan dengan klien dan inspeksi. Kemudian akan dijelaskan oleh Hikmah. Dan yang terakhir itu ada contoh kasus etika dalam audit. Next. Kasus audit, kas atau teller laporan fiktif kas di Bank Rakyat Indonesia atau BRI unit Tapung Raya. Kepala Bank Rakyat Indonesia unit Tapung Raya, Masril, ditahan polisi terbukti. Kasus audit kas atau teller laporan fiktif kas di Bank BRI unit Tapung Raya. Kepala Bank Rakyat Indonesia atau BRI unit Tapung Raya, Masril, ditahan polisi. Terbukti melakukan transfer telah terbukti. Kepala Bank Rakyat Indonesia atau BRI unit Tapung Raya. Kasus audit kas atau teller laporan fiktif kas di Bank BRI unit Tapung Raya. Kepala Bank Rakyat Indonesia atau BRI unit Tapung Raya, Masril, ditahan polisi. Telah terbukti melakukan transfer uang 1,6 miliar rupiah dan merekayasa dokumen laporan keuangan. Perbuatan tersangka diketahui oleh tim penilik atau pemeriksa dan pengawas dari Bank Rakyat Indonesia cabang Bangkinang pada hari Rabu 23 Februari tahun 2011. Tommy saat melakukan pemeriksaan di Bank Rakyat Indonesia unit Tapung, tim ini menemukan kejanggalan dari hasil pemeriksaan antara jumlah saldo neraca dengan kas yang tidak seimbang. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan cermat, diketahui adanya transaksi gantung, yaitu adanya pembukuan setoran kas sebesar 1,6 miliar yang berasal dari Bank Rakyat Indonesia unit Pasir Pengarayan 2 ke Bank Rakyat Indonesia unit Tapung pada tanggal 14 Februari tahun 2011 yang dilakukan oleh Masril. Namun tidak disertai dengan pengiriman fisik uangnya. Kapolres Kampar AKBP MZ Mutakin yang dikonfirmasi mengatakan Kepala Bank Rakyat Indonesia Tapung Raya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Kampar karena mentransfer uang 1,6 miliar rupiah dan merekayasa laporan pembukuan. Ini dilaporkan oleh Sudarman, Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkinang, dan Rustian Marta, Pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkinang. Masril telah melakukan tindak pidana membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan maupun dalam dokumen laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank, TP perbankan. Tersangka dijerat pasal yang disangkakan yakni pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan ancaman hukuman 10 tahun, kata Kapolres. Polres Kampar telah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti dokumen Bank Rakyat Indonesia serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait, memeriksa dan menahan tersangka, dan 6 orang saksi telah diperiksa dan meminta keterangan ahli. Penyelesaian masalahnya yaitu skill kemampuan diberikan harus sesuai dengan bidang kerja yang ia lakukan. Kemudian kemampuan tersebut dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kontribusi karyawan terhadap perusahaannya. Prosedur otoritas yang wajar, yang harus ada batas transaksi untuk masing-masing teller dan head teller. Yang kedua itu penyimpanan uang dalam hasanah harus menggunakan pengawasan ganda. Yang ketiga, teller secara pribadi tidak diperkenankan menerima kuasa dalam bentuk apapun dari nasabah untuk melaksanakan transaksi atas nasabah tersebut. Dan yang terakhir itu ada
teller secara pribadi dilarang menerima titipan barang atau dokumen penting milik nasabah. Maka dapat diambil kesimpulannya yaitu kasus audit kas atau teller laporan fiktif kas di Bank Rakyat Indonesia Unit Tapung Raya penting karena setiap karyawan memiliki kepribadian yang berbeda, jadi attitude ini harus ditekankan kepada karyawan. Dalam hal ini, karyawan diharapkan dapat memiliki kepribadian yang baik sehingga dapat memperkecil resiko terjadinya penyimpangan dari karyawan itu sendiri. Perusahaan melakukan pelatihan pendidikan secara periodik kepada karyawan sesuai dengan perkembangan teknologi yang berkembang. Kami ucapkan terima kasih, dan jika ada salah kata atau salah perbuatan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.